ini memang banyak kaum muslimin di mana-mana di belahan bumi ini melakukan atau mempelajari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan dalam kajian ini kita pun akan membahas tentang bagaimana kita meneladani sifat dari Muhammad SAW. Kalau minggu lalu kita sampaikan dan beliau akan mengupas hukum Maulid, tapi pada hari ini pun ada korelasinya ya kepada sekalian. Bagaimana kita melalui sifat dari Muhammad SAW yang menurut ini dilahirkan sejak lebih dari 15 abad yang lalu. Baik, Ustaz, alhamdulillah kita berkenan hadir pada hari ini. Kita sangat sibuk saja. Ya, di media sosial, Ustaz, ada di Batam, di mana-mana. Ya, alhamdulillah, beliau sebagai dai yang mendoakan saja dan beliau sehat ya. Amin. Sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan ilahi, pesan-pesan Rasulullah SAW kepada umat Islam, termasuk kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Baik, pada ibu sekalian, sambil menunggu para teknisi Zoom juga, teknisi teknologi. Bapak, saya sambil dimulai saja. Oke, waktu dan tempat kami silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Saifuddin Sayuti yang selalu membimbing kita dan selalu beliau bersama kita, khususnya di Masjid Al-Fauzin ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan kita semua memberkahi semuanya, khususnya memakmurkan Masjid Al-Fauzin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak anugerah Allah untuk kita semua di dunia dalam berbagai jenis kebaikan-kebaikannya di yaumil akhir dengan ampunan, rahmat dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin lepas dari Nabi, baik dalam kehidupan dunia maupun nanti dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, Nabi adalah teladan. Dalam kehidupan akhirat, Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita yang selalu berusaha mengikuti Nabi, kelak semua anak keturunan kita, sahabat dan teman-teman kita adalah umat Nabi yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Apa yang selalu dibahas tentang Nabi pasti kebaikan. Dikatakan oleh para ulama, al khairu kulluh. Kalau tentang Nabi itu baik-baik semua. Kalau tentang kita kadang baik, kadang kurang baik. Bahkan mungkin lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya. Tapi yakinlah kalau kita membahas tentang Nabi Muhammad, tidak akan pernah selesai. Karena kebaikan-kebaikannya yang memang dikagumi, diakui, bahkan diteladani oleh semua umat manusia.
setuju yang disampaikan Ustaz Saifuddin, memang bicara tentang Nabi Muhammad tidak akan selesai. Meskipun berkali-kali sekian banyak penceramah, ustadz, para kiai menyampaikan, insya Allah menambah cinta kita kepada Nabi, menambah mulianya kita di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, di subuh yang mulia, kita ingin meneladani di antara sifat Nabi yang paling dikenal, yaitu 4 sifat Nabi. Namun sebelumnya, ini musimnya musim Maulid. Ya. Maulid itu mengingat kelahiran Nabi. Khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahirannya sudah diberitahukan oleh Al-Quran. Ada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada informasi yang disampaikan oleh Nabi Isa. Ini betapa sebelum Nabi lahir, sebelum orang tuanya ada, sebelum kakek neneknya ada, sebelum buyutnya ada, itu sudah disebut bahwa nanti ada Nabi Muhammad. Kita juga tidak tahu sebetulnya kapan kita ada. Namun sudah diberitahukan oleh Allah. Doanya Nabi Ibrahim ketika sampai di Mekah, selesai beliau meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail, kemudian mereka berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayat. Ya Allah, kami sudah ada di Mekah karena beliau berhijrah dari Palestina, dari Syam ke Mekah. Sudah sampai di Ka'bah, kemudian beliau meninggikan pondasi Ka'bah supaya kelihatan oleh semua umat yang datang. Kemudian beliau memohon, tidak cukup adanya Ka'bah, tidak cukup adanya sekarang Masjidil Haram, membutuhkan sang penuntun. Itulah, ya Allah, utus untuk mereka penduduk Mekah seorang Rasul dari kalangan mereka, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka, mensucikan jiwa dan hati mereka. Itu permohonan Nabi Ibrahim. Dan sudah ada di Al-Quran, Nabi Muhammadnya belum lahir, bahkan orang tuanya belum ada, bahkan buyutnya belum ada. Berarti kan jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad beberapa ribu tahun, tapi kelahiran Nabi sudah ada dalam doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Spesial Maulid Nabi itu sampai diabadikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, yang kedua, kehadiran Nabi itu merupakan kabar gembira dari Nabi Isa. Di masa akhirnya Nabi Isa mengatakan kepada semua Bani Israel kaumnya. Yang pertama beliau sampaikan, ini Rasulullah, aku utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa mubasysyirum bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nanti akan ada seorang nabi setelahku, seorang rasul namanya Ahmad. Kenapa Ahmad? Kita menyebutnya nabi, ada sekarang yang menyebutnya kita bersalawat kepada Nabi Ahmad. Tentu akan ditanya, kok namanya Ahmad? Tapi Al-Quran menginformasikan namanya Ahmad. Penting dibahas. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Hamdan, apalagi yang berakar kata dari Hamida Yahmadu, artinya sama, seorang yang sangat terpuji. Dulu di masa Bani Israel, nama yang dikenal adalah Ahmad, maka menyesuaikan dengan masyarakatnya. Di masa masyarakat Arab, Mekah, orang tuanya, kakeknya, dan pamannya memanggil Muhammad atau Ahmad dengan panggilan Muhammad. Mungkin Bapak Ibu di kampung namanya siapa, ketika mudik ke kota namanya beda, padahal orangnya sama.
nggak ada masalah. Yang penting artinya Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Hamdan. Yang penting terdiri dari Hamidayah Madu, artinya yang terpuji. Itu asal muasalnya. Berarti di kalangan Bani Israel namanya Ahmad, karena nama itu lebih melekat pada budaya. Boleh nama bahasa Arab, boleh. Bahasa Inggris, boleh nggak Ustaz ya? Boleh. Bahasa Jawa, boleh. Kenapa? Nama itu yang penting dua. Pertama, ada artinya. Maknanya bagus. Yang kedua, itu doa dari orang tuanya. Doa keluarganya. Karena kadang-kadang nama menjadi bahan untuk ya orang-orang, wah ini namanya enggak sesuai dengan sunnah. Tidak. Ini saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu namanya Ahmad. Kenapa? Budaya masyarakatnya. Jadi boleh ya, asalkan kalau satu huruf itu sulit artinya apa? Karena ada juga nama cuman satu huruf. Kata orang tuanya biar gampang manggilnya. Tujuan nama bukan sekadar gampang dipanggil, tapi ada artinya dan itu adalah doa. Ya, mungkin mengikuti informasi ada nama satu huruf. Huruf pertama A, nama anaknya A. Yang kedua namanya B. Yang ketiga namanya C. Masya Allah. Bahkan ada intermezzo, ya, namanya bahasa Inggris, tapi sebetulnya bahasa Sunda. Ya. Ice, Juice. Ice, Ice, Juice, Jus. Jadinya supaya identik bahasa Inggris, dinamakanlah Ice, Juice. Itu nama budaya. Lebih melekat pada budaya masyarakat. Maka masyarakat Mekah namanya itu, masyarakat Madinah namanya beda, masyarakat Indonesia namanya beda. Kenapa Ahmad? Dulu memang informasi dari Nabi Isa namanya Ahmad. Kemudian masyarakat Arab memanggilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua intinya adalah berarti yang disebut oleh Allah adalah sifatnya, yaitu Ahmad artinya yang terpuji. Sebelum Nabi ada, sebelum ayah bundanya ada, kakek neneknya ada, itu Allah sudah menyebut nanti yang datang Nabi ini amat sangat terpuji. Dengan bukti namanya Ahmad. Kalau secara bahasa berarti amat sangat terpuji. Sama dengan ahsan, amat sangat baik. Afdol, amat sangat utama. Itulah gambaran dari kelahiran Nabi sangat spesial. Doanya Nabi Ibrahim di Ka'bah, doa di Ka'bah setelah beribadah. Kemudian kabar gembira sebelumnya dari Nabi Isa alaihi wassalam. Yang kedua, semua bersolawat kepada Nabi. Mohon maaf, spesial. Hanya Nabi Muhammad yang disolawatin oleh Allah, oleh semua malaikat, dan kita diperintah bersolawat atas Nabi. Kata para ulama tafsir, ini tanda bahwa Nabi itu utama dan mulia. Saking mulianya, semua bersolawat. Kehadiran Nabi itu disolawatin, begitu kira-kira. Bahkan Allah menuntun cara kita mengucapkan solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga solawat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim minimal sedikitnya sekali seumur hidup. Seperti ibadah haji. Jadi kalau tidak bersolawat itu dosa. Tapi alhamdulillah dalam sholat pun ada solawatnya. Jadi tenang kan dalam sholat ada solawatnya. Sehingga minimal kita
bersalawat atas Nabi 5 kali sehari dalam sholat-sholat fardu kita. Itulah Allah mengabadikan sholawat darinya, dari malaikatnya, dan karenanya kita wajib mengucapkan sholawat minimal sekali sepanjang umur. Alhamdulillah kita tidak sekali, berkali-kali kita bersolawat. Sampai dikatakan orang yang bakhil siapa Bapak Ibu? Kalau disebut nama Nabi tidak mau bersolawat. Cuman yang problem biasanya, ya misalnya penceramahnya menyebut Nabi Muhammad terus, kita bersolawat enggak? Ada yang mengatakan kalau sudah berkali-kali cukup sekali kita bersolawatnya. Kita baca buku kan banyak sekali disebut lagi Nabi Muhammad, nanti halaman berikutnya sekali memadai untuk kita tidak disebut bakhil. Karena kalau setiap kali kita menyebut memang kadang sulit. Atau yang kedua, kalau tidak dengan lisan, kita sholawatnya di dalam hati, boleh. Ya. Misalnya saya menyebut Nabi Muhammad, dalam hatinya sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali saya menyebut itu di dalam hati. Karena memang ya forum majelis itu kan sulit untuk kita mengucapkan itu. Jadi kalau semuanya mengucap, khawatir nanti ya ceramahnya terganggu. Itulah landasannya. Tetapi bersolawat adalah kekhususan Nabi dari Allah, dari malaikat-malaikatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Inilah pendapat Syekh As-Sa'di rahimahullah, pemberitahuan akan sempurnanya Nabi, tinggi derajatnya, mulia kedudukannya di sisi Allah karena Allah bersolawat, di sisi malaikat karena malaikat bersolawat, di sisi manusia karena manusia bersolawat. Hebat. Dipuji Allah, dipuji malaikat, dipuji kita. Solawat itu ada dua makna secara umum. Pertama pujian, yang kedua doa. Maka bersalawat kepada Nabi berarti kita memuji Nabi. Dan kemudian kita mendoakan. Memuji, memberikan penghormatan. Kalau kita memberikan penghormatan, ya silakan bebas. Misalnya menyebut gelarnya, menyebut namanya, atau diawali dengan Bapak, Ibu, Tuan, Puan. Ya, itu kan dalam rangka menghormat. Atau jabatannya disebut, itu menghormat. Nah, menghormat Nabi itu dengan bersolawat. Mendoakan Nabi juga dengan solawat. Kalau kita, orang mendoakan kita boleh macam-macam. Karena kebutuhan kita banyak. Tapi Nabi karena itu tuntunan Allah, ya udah doa untuk Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau doa untuk kita kan Allahumma gfir lahu warhamu. Nabi udah selesai, Allah ampuni. Nabi udah selesai dapat jaminan surga. Yang Allah minta sholawat dan salam atas Nabi. Sholawat dan salam maknanya pujian untuk Nabi, kemudian penghormatan untuk Nabi, sekaligus doa untuk Nabi. Khusus ya, doanya aja khusus. Kita doanya ya mohon ampun, sehat, panjang umur. Nabi mohon maaf, ada yang mengatakan nggak butuh panjang umur. Buktinya 63 tahun, tapi amalnya seperti berjuta-juta tahun sampai hari kiamat. Namanya dikenang, dipuji, namanya diingat, didoakan oleh semua dari Allah, malaikat, sampai seluruh umat manusia. Itulah keagungan baginda Nabi. Sayang kalau kita melewatkan keagungan dan kemuliaan baginda Nabi. Inilah ayat yang biasa disebut tentang uswah hasanah.
kata uswah hasanah itu memang sesuatu yang maknanya luas, teladan yang sempurna. Nah, dari ayat uswatun hasanah, maka para ulama memahami semua yang dijalankan Nabi itu teladan. Sholatnya, puasanya, hajinya, ibadah hartanya, bertetangganya, berkeluarganya, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai teman, sebagai tetangga. Semuanya dari A sampai Z. Tapi kalau dibahas, itu kan berarti kita sulit. Karena kalau dibahas semua, Nabi amat sangat sempurna. Maka uswah hasanah yang dimaksud oleh ayat ini dibatasi atau dikhususkan pada akhlaknya, karena Nabi memang Allah khususkan Nabi untuk seluruh semesta alam. Nabi sebelumnya Bapak Ibu untuk kaumnya saja. Iya. Nabi Sulaiman untuk umatnya. Nabi Musa untuk umatnya. Nabi Isa untuk umatnya. Nabi Muhammad bu'aitsu ilan nasi kafa. Kata baginda Nabi, fuddiltu bi khamsin. Aku diberikan kekhususan dengan 5. Aku diutusnya kepada semua manusia hingga hari kiamat, kepada bangsa jin pula, dan aku dibolehkan menjadikan semua bumi untuk sujud, untuk sholat. Maka bumi Allah dimanapun boleh untuk sholat. Yang tidak boleh sholat di jalanan, karena bisa ditabrak kendaraan. Minggir, jangan di jalanan. Disinilah keagungannya. Nah, karena rahmatan lil alamin, Bapak Ibu, maka yang mungkin untuk kita teladani adalah akhlaknya atau diteladani oleh semua manusia. Karena kalau bab ibadah, bab akidah sulit untuk diteladani karena memang babnya hidayah. Ada yang mengatakan akidah dan ibadah ini hidayah. Tapi kalau akhlak fitrah. Karenanya enggak ada di dunia ini orang yang tidak punya akhlak. Sekecil apapun. Lihat saja. Kadang kita itu kagum. Melihat penampilannya biasa saja. Tapi dia silakan. Itu kan akhlak. Pencuri enggak mau dicuri. Bahkan anak-anaknya tidak mau jadi hebat. Itu fitrah. Nah, kalau akidah, keimanan dengan ibadah itu hidayah. Kalau hidayah urusannya, tapi akhlak, fitrah, setiap orang yang Allah cipta ada akhlaknya. Cuman kadang kalah sama nafsu. Dimanapun, di masyarakat manapun, tentu Bapak Ibu yang punya pengalaman, ketemu orang, dia senyum, itu akhlak. Kemudian teratur, antri, ya bahkan silakan ibu duluan, itu akhlak. Mungkin dia tidak sholat, mungkin dia tidak puasa. Nah, karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang Allah manusia suka dengan Nabi adalah akhlaknya. Orang kagum mau ikut Nabi bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, karena rahmatan lil. Kalau kita tiga-tiganya, keimanan, ibadah, dan akhlak. Tapi kan tidak semua manusia itu mendapatkan hidayatul iman dan taufikul ibadah. Tapi mereka dibekali oleh Allah namanya fitrah, suci. Di antara tanda sucinya manusia ada akhlaknya, moralnya, etikanya. Maka orang kalau tidak ada akhlak itu enggak fitrah. Dan yakinlah buruk-buruk manusia ada saja kebaikannya. Iya, ya, masya Allah. Ya dia, saya nggak apa-apa begini Bu. Yang penting ibu bahagia.
Saya berusaha menjaga apapun agar semua mendapatkan kebaikan. Nah, karenanya ayat juga yang menjadi tanda uswatun hasanah Nabi dan Al-Quran serta hadis Nabi menyebutkan adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Uswah hasanah tadi umum. Kemudian rahmatan lil alamin apa ya? Karena babnya akidah, bab ibadah, bab akhlak. Ternyata akhlak yang rahmatan lil alamin. Karena semuanya Allah bekali fitrah. Ternyata wa innaka la ala khuluqin azim. Al-Quran ayat yang keempat. Berarti engkau Muhammad berakhlak yang luhur. Berarti apa? Akhlaknya. Kemudian Nabi juga mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan, confirm berarti. Dan yang paling banyak masuk surga nanti adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Confirm? Iya. Kalau kita mengingat Nabi Muhammad dengan seluruh kemuliaannya, maka yang dapat dan mungkin diteladani adalah oleh semua umat manusia akhlak baginda yang sangat luhur. Saking luhurnya akhlak Nabi, ada ayat At-Taubah 128, Allah memberi sifat kepada Nabi sama dengan sifatnya. Aziz, Rauf, dan Rahim. Semua ayat, kalau kita baca terjemah ada kata Aziz, Rauf, Rahim, maka itu sifat Allah. Biasanya di masjid ada Asmaul Husna. Aziz artinya maha perkasa. Rauf maha penyantun. Rahim maha penyayang. Tapi silakan kita baca terjemahnya surat At-Taubah 128 tidak disebut maha karena bukan tentang Allah tapi tentang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahim di ayat ini bukan maha penyayang tapi sangat penyayang. Rauf bukan maha penyantun tapi sangat penyantun karena satu-satunya ayat tentang sifat Allah di surat At-Taubah 128 bukan tentang dirinya Allah, tapi malah tentang nabinya. Berarti seolah-olah sifat nabi itu sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatakan bukan kita, yang mengatakan, yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Masya Allah. Berarti kan Raufnya Nabi, Rahimnya Nabi begitu. Kalau kita ya tidak layak mendapat sifat Rauf, Rahim, nggak layak. Karena kita ya beda dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 4 sifat Bapak Ibu secara ringkas karena dulu di madrasah atau di buku-buku ya yang untuk anak-anak itu memang dimasyhurkan 4 sifat ini: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Apa maknanya? Kita rujuk ayat Al-Quran tentang siddiq. Siddiq itu kata Allah, kalau rujuk surat Ibrahim 24-25 adalah yang selalu menghasilkan kebaikan. Orang itu jujur, orang itu benar, orang itu baik. Karena arti siddiq ini jujur, benar, baik. Itu kalau menghasilkan kebaikan. Maka Allah membuat perumpamaan. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, buahnya setiap musim ada. Sekarang dengan teknologi nggak ada lagi musim-musiman. Semua buah ada setiap waktu. Ya, datang aja ke supermarket buah, semua ada. Padahal bukan musim panas tapi ada mangga. Padahal bukan musim dingin tapi ada segala jenis buah-buahan. Kira-kira gitu. Kalau siddiq kita lihat apanya? Ada nggak kebaikannya? Kalau dia banyak kebaikan semakin siddiq. Maka
manusia yang banyak kebaikannya setelah Nabi adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Quhafa. As-Siddiq itu adalah karena banyaknya kebaikan. Dalam satu majelis Bapak Ibu, Nabi bertanya, siapa yang ini yang memberi makan, siapa yang melayat, siapa yang takziah, siapa yang membantu. Semua pernah dijalankan oleh Abu Bakar. Jadilah Abu Bakar As-Siddiq. Hadis Nabi juga begitu. Hendaklah kalian bersikap jujur, benar, karena kejujuran, kebenaran itu akan selalu menjadikan orang memproduksi kebaikan karena dia yakin kebaikannya menghantarkan menuju surga. Alaikum bisidqi. Siddiq atau sidqi yahdi ilal bir. Jadi kalau orang mengatakan saya ingin meneladani sifat Nabi Siddiq, maka dia akan banyak melakukan kebaikan. Mudahkan parameternya. Ya. Jadi orang kalau banyak baiknya, dia sedang meneladani Siddiq. Karena Nabi banyaknya enggak kehitung. Baiknya enggak kehitung banyak. Semua mengatakan baik, semua mengatakan mulia. Dari anak, dari istri, dari teman, dari tetangga, dari anak buah, sampai dari pimpinan mengatakan Muhammad adalah Siddiq. Karenanya Nabi Muhammad SAW menyiapkan sahabatnya Siddiq semua. Wabil khusus Abu Bakar yang sudah bergelar sejak awal, yaitu As-Siddiq. Tandanya banyak menghasilkan kebaikan. Jadi kalau mesin ya, itu jalan terus, itu mesinnya Siddiq. Tapi dikit-dikit mesin itu mogok, itu Siddiqnya kurang. Kalau mesin, manusia pun sama. Kalau terus produksi kebaikannya mengalir, Siddiq dia. Tapi kalau mogok, dia berarti belum Siddiq. Betul-betul sesuai dengan surat Ibrahim 24-25 dan hadis Bukhari dan Muslim. Sedangkan amanah dilihat dari amal dan pekerjaan. Nabi Muhammad kita tahu bahwa semua orang Mekah menggelarnya Al-Amin. Kenapa? Pertama, tidak ada orang yang paling sungguh-sungguh bekerja kecuali Nabi. Beribadah sungguh-sungguh, namun Nabi itu seorang yang bekerja sungguh-sungguh. Kalau kita Nabi, kayaknya nggak perlu kita kerja. Dunianya udah dijamin sama Allah. Nggak usah kita ibadah, akhiratnya sudah dijamin oleh Allah. Tapi Nabi tidak. Ibadahnya sungguh-sungguh, pada sudah diampuni, dijamin surga. Beliau menggembala kambing, beliau membawa dagangan, padahal dia seorang. Itulah karena bisa dilihat amanahnya saat bekerja. Kalau nggak kerja, gimana dikenal amanahnya? Ya, ini bahasa kita. Kalau orang sholat baik, tidak disebut amanah. Tapi kalau orang hubungan baik, itu disebut orang itu amin atau amanah. Untuk itu Nabi mengingatkan, amanah paling tinggi adalah al-ihsan. Kerja, tapi dia yakin Allah melihatnya. Berarti kalau amanah tidak butuh CCTV. Karena sudah dia yakin Allah melihat. Maka itulah yang ditanamkan oleh Nabi kepada semua sahabat. Masyarakat Madinah, masyarakat terbaik. Padahal tidak ada CCTV. Dagangnya bagus, muamalahnya bagus, kerjanya bagus. Itu berarti mereka meneladani amanah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelarnya Al-Amin. Innallaha katabal ihsan. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang yakin dia bekerja itu adalah ibadah,
dia bekerja yakin Allah melihat. Karena kalau ibadah amat sangat yakin Allah melihat. Yang problem kalau kerja. Nah itu. Kalau ibadah sudah otomatis keikhlasannya tinggi. Tapi bekerja, wallahu a'lam. Maka para ulama membahas amanah itu dari amal perbuatan, kerja. Sedangkan nanti ibadah, keikhlasan, ibadah itu ikut tuntunan. Tapi bekerja yang melekat adalah sisi amanah. Maka dikatakan kalau amanah sudah hilang, tinggal tunggu waktu expired date-nya. Kata Nabi. Ya, kalau amanah sudah hilang, tunggu waktu expired date of life. Tunggu akhir dari kehidupan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang ketiga tabligh. Tabligh itu artinya orang yang dibekali lisan yang paling baik. Tidak ada nabi yang lisannya tidak bagus. Karena bagaimana orang menerima kalau lisannya tidak bagus? Penampilan Nabi betul-betul dijaga oleh Allah. Karena di antara syarat orang menerima adalah juga penampilan. Kemudian tentu akhlak yang terpuji dan sabar dalam menyampaikan. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Muhammad ketika di masa akhirnya beliau naik ke Bukit Sofa, semua bani kabilah yang ada dikumpulkan. Ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Manaf. Apa pertanyaan Nabi? Fahal balagtu. Aku sudah menyampaikan belum? Nabi khawatir belum tabligh. Ternyata mereka mengatakan bala wa nahnu ala dzalika minas. Bagus juga kita kumpulkan anak-anak. Ada enggak yang belum ayah dan ibu berikan kepadamu? Kalau belum berarti belum tabligh. Tentu tabligh itu disesuaikan kata Nabi. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Dan kita di masa sekarang media sosial tabligh kita lebih besar peluangnya. Ada media Instagram, WhatsApp. Apapun kebaikan kita sampaikan, kita mengikuti tuntunan Nabi, yaitu sifatnya yang bernama tabligh. Maka Nabi pengen semua umatnya itu mubalighin dan mubalighat. Tapi tentu tidak identik dengan ceramah di mimbar. Saya nggak bisa Ustaz. Tabligh. Kenapa? Nggak pernah ceramah. Tidak. Kepada anak tabligh, kepada teman tabligh, kepada siapapun tabligh. Balighu anni walau. Ya, karenanya semua nabi dibekali oleh Allah bilisani qaumi. Tidak ada nabi yang tidak bisa bicara. Karena dia harus menyampaikan. Sedangkan dulu menyampaikannya dengan lisan. Dulu belum ada tulisan. Dulu belum ada ketikan. Dulu belum ada. Maka bagaimana tidak? Nabi diberi sifat oleh Allah tabligh. Dan terbukti semua orang mengatakan bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nabi benar, engkau telah menyampaikan semua. Al-yauma akmaltu lakum. Ada yang Nabi belum sampaikan. Dari persoalan apapun. Dan karenanya makna dari sifat tabligh, kita umatnya ingin pula semua kebaikan Nabi, semua tuntunan Nabi tersampaikan dengan baik. Ayah meskipun satu ayat untuk keluarga anak-anak kita, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah fatonah. Dalam ilmu kecerdasan, ilmu pendidikan, ini Prof nggak ada ya, bahwa orang disebut cerdas itu karena ada ilmunya, ada pengetahuannya. Tapi kalau fatonah ada dua. Cerdas karena ilmu
tapi cerdas karena imannya bagus. Cerdas karena ilmu kadang tidak beramal masalahnya. Cerdas karena iman, insya Allah beramal. Amanu wa amilu sholihat. Tapi kalau cerdasnya atas iman dan ilmu, amalnya lebih bagus. Nah, gitu ya. Jadi sholat itu bentuk cerdas iman kita. Tapi kalau sholatnya bagus berarti cerdas iman dan cerdas ilmu. Karena tidak mungkin kita sholat tanpa ilmu. Orang yang bekerja baik, dia cerdas karena ilmunya. Tapi kalau nawaitu bekerjanya lillahi ta'ala, berarti dia cerdas pula imannya. Qad aflahal mu'minun. Kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Bagaimana kecerdasan itu yang disebut dengan istilah fatonah. Cerdas dalam ibadahnya. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Waktunya sesuai, mengatur antara kerja dan sholat sesuai, cerdas. Ya. Kemudian ia betul-betul menjaga semua sholatnya itu cerdas. Karena landasannya bukan hanya ilmu, tapi iman. Cerdas memanfaatkan waktu. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan hal yang sia-sia. Itu orang yang cerdas. Dan Nabi tidak ada waktu yang kosong atau tidak berguna. Semua waktunya Nabi berguna. Cerdas mengelola waktu. Cerdas mengelola harta. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Untuk dirinya berapa, untuk orang berapa, zakat berapa, infak sodako berapa, wakaf berapa. Berarti cerdas. Kalau untuk diri saja belum cerdas. Karena cuman untuk sendiri. Tapi bagaimana untuk orang banyak? Kan berarti dia mengelolanya bagus. Karena tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh juga pelit. Tidak boleh juga menyengsarakan anak keluarga. Berarti kan cerdas. Ya ibarat seorang ekonom. Kalau dia punya 5 anak buah, cerdas. Punya 1000 anak buah, lebih cerdas. Gimana semuanya dapat gitu ya. Gimana semuanya kan gitu. Bahagia keluarganya, bahagia temennya, bahagia sesamanya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, disebut cerdas mengelola hartanya. Nah, karena banyak sekali godaan kehidupan, maka yang keempat, cerdas memelihara dirinya, memelihara kehormatannya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Berarti kalau tidak mampu menjaga diri kehormatannya, dia belum cerdas atas dasar iman. Karena iman melarang seseorang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah terkait dengan kehormatan dirinya. Kemudian, karena disebut tadi amanah, maka cerdas memenuhi janji dan amanahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Masya Allah. Kalau itu dilakukan, sudah dasarnya iman kepada Allah dan dasarnya ilmu. Sholat ada ilmu, mengelola waktu ada ilmu, harta ada ilmunya, dirinya ada ilmunya, amanah dan janji juga ada ilmunya. Maka kata Nabi dalam hadis Imam Ahmad, telah turun kepadaku 10 ayat. Man aqamahunna dakhalal jannah. Kalau menjalankan, dia dapat surga. Masya Allah. Kemudian Nabi membaca surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 10. Ulaika humul warithun. Semua sifat Nabi mulia karena uswah hasanah, tapi yang banyak disampaikan 4 sifat ini. Tandanya siddiq itu banyak amal kebaikannya. Produksinya terus tidak pernah berhenti. Ya, bahkan swasembada, amal. Kalau ada swasembada pangan, ini amal. Jadi amalnya cukup terus, nggak pernah kekurangan. Amanah, bagaimana dia menjaga hubungan baik dengan siapapun, amanah.
Yang ketiga, tabligh, dia ingin semua tuntunan Nabi itu juga tersampaikan. Berarti kita adalah mediator, penyambung lidah dari Nabi. Sedikit pun, satu ayat pun wajib disampaikan. Dan fatona, cerdasnya, cerdas yang tidak biasa, cerdas yang luar biasa. Karena tuntunan Nabi, ibadah itu dijalankan, amal dijalankan, maka ada landasan kecerdasan yang bernama iman dan ilmu. Ilmu penting karena kita ingin bekerja, ingin baik dalam kehidupan. Tapi iman juga penting karena ada aspek yang akan menguatkan ibadah kita, namanya al-iman. Itulah 4 dari sifat Nabi Muhammad SAW, dan beliau menuturkan dalam berbagai hadis juga dari ayat Quran, membangun kecerdasan tadi iman dan amal, iman dan ilmu, mengingat mati. Ternyata kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang mengingat mati itu cerdas, karena berarti memikirkan nasibnya bukan dunia saja tapi akhirat. Membaca, mentadaburi Al-Quran, berusaha mengamalkan tuntunan Nabi, sungguh-sungguh dalam beramal, bercermin bergaul dengan orang soleh, berusaha untuk selalu manfaat, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat, berusaha untuk selalu bertobat, muhasabah, kemudian menghadirkan qalbu yang terbaik. Inilah sarana kecerdasan untuk mencapai apa yang disebut oleh Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang beriman yang mengamalkan sarana-sarana kecerdasan. Begitulah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang di masjid maupun yang di ruang Zoom, kita ingin insya Allah yang menunjukkan cinta kita kepada Nabi dengan mengingat berbagai macam kebaikannya, khususnya akhlaknya yang sangat agung, khususnya 4 sifat ini, dan semua kita bisa mengamalkannya karena petunjuk Nabi adalah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mencintai Nabi, memuliakan Nabi, dan meneladani baginda Nabi, dan kita bersama dengan Nabi di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semua jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus para pengurus dan Ustadzuna, Ustadz Saifuddin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf, mungkin masih ada waktu untuk kita tanya jawab jika ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau mendengar apa yang telah dilaporkan, kemudian kalau kita membaca sejarah-sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi yang namanya Maulid itu Ustaz mendengarkan biografi, mendengarkan sejarah perkembangan perjalanan beliau ya. Tadi ada yang boleh karena kita mendengarkan sejarah gitu ya, sejarah beliau, apalagi kalau kita melihat di apa namanya di buku atau kitab Ghazali, Al-Bukhari, itu semuanya tentang siapa beliau itu, dilahirkan kapan, cuma disusun dengan bahasa Arab. Betul. Ya, sehingga ada hal-hal yang aneh gitu. Kalau kita terjemahkan semuanya sejarah kepada ibu sekalian, dan tentunya kita juga bersyukur ya, karena kita menjadi umat beliau. Karena Allah, para malaikat adalah berselawat kepada beliau, adalah kepada siapa? Kepada manusia sebagai idola kita, kira-kira seperti itu. Dan bukan hanya Nabi Ibrahim yang berdoa, kalau tidak salah jauh sebelum Nabi Ibrahim, kalau tidak salah dalam sebuah sejarah, sejak Nabi Adam mau menikah, ya, dikasih ke Hajar, konon maharnya adalah membaca salawat. Benar ya? Ya, dari riwayat seperti itu. Begitu juga salat tadi, salat kita qabliyah ya, 2 rakaat ini, 2 rakaat itu kata Allah, salat kita ini lebih hebat daripada salat Jibril.
Iya. Karena kita termasuk umat Nabi Muhammad. Padahal Jibril sudah sholat 2 rakaat. Bahwa beliau makhluk yang lebih indah diciptakan. Lalu Allah bertanya, Jibril bertanya, adakah makhluk lain selain aku? Kata Allah, kelak di akhir zaman akan datang kekasihku yang namanya Muhammad, punya umat, ya umatnya lemah, umatnya banyak dosa, tapi kalau mereka sholat, ya lebih hebat daripada sholat kamu Jibril. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, bukan hanya itu, tapi nanti syafaat beliau juga akan kita rasakan di hari kiamat. Allahu Akbar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada sifat tadi yang telah disampaikan, mudah-mudahan satu saja melekat pada kita saja. Bisa satu sih sebenarnya daripada satu. Berat itu, apalagi Rauf tadi Aziz, Rahim ya. Waduh, sangat-sangat. Baik, Ibu-ibu yang hadir, ya, Bapak-bapak juga silakan barangkali ingin berinteraksi dengan Ustadz, ada hal-hal yang patut disampaikan atau dipertanyakan. Silakan. Karena kalau soal Nabi kita, Ustadz, kayaknya sudah hafal banget. Betul. Kita dan ibu kita ini. Karena hampir meneladani dan juga sunat-sunat beliau hampir lah insya Allah semuanya dilaksanakan. Jadi kira-kira yang ditanyakan apa kira-kira seperti apa gitu. Ya juga yang ada di Zoom, silakan. Ada siapa saja yang hadir, Ada Prof. ada Ibu Emma Subur, ada Ibu Elis Sumarna, Ibu Maimunah Ali, Profesor Nahlawi, Bapak Angga Satrio Hadi. Ya, secara rohaninya ada di sini, tapi secara fisik ada bersama kita. Berarti dia lahir batin. Ini melengkapi sedikit patah dan ya. Baik, Ustaz. Baik, silakan. Pak Arif. Pak Arif, silakan Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif. Kontekstualisasi antara sifat 20 dengan sifat 4. Para ulama menyusun bahwa di antara sifat-sifat yang wajib diketahui oleh kita tentang Allah disebut dengan istilah sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamu binafsi, dan seterusnya. Kemudian para ulama juga menyusun bahwa sifat utama bagi Nabi Muhammad SAW adalah 4. Yang pertama, bukan semua sifat, tapi sifat yang utama atau disebutnya kalau dengan Allah adalah sifat wajib. Wajib untuk kita ketahui, wajib untuk kita yakini. Sedangkan untuk Nabi sifat yang utama, meskipun itu sifat utama, tapi tidak menafikan sifat-sifat lain. Ya, wah, kok cuma 4 doang gitu ya. Sabar nggak disebut, ikhlas, tawakal, itu sudah otomatis. Inilah yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan kita. Kalau kita bahas semuanya, mungkin kita tidak mampu. Ngafalnya juga sulit. Apalagi ngamalkannya. Ingatnya juga sulit. Itulah kebijaksanaan dari para ulama untuk minimal kalau bahasa kita mengingat 4 sifat untuk Nabi dan 20 sifat wajibnya bagi Allah. Nah, yang kedua kontekstualisasinya adalah sifat itu adalah cermin kata Imam Ghazali dari diri. Jadi kalau orang nggak ada sifatnya itu ya seperti nggak ada. Bagaimana dengan Nabi? Maka yang paling inti dari siapapun adalah akhlak dan sifatnya. Jadi kalau
wujuduhu ka'adamihi, kalau bahasa Arab saya sebutnya, orang nggak ada akhlak, nggak ada sifat, adanya seperti nggak ada. Karena orang pertama kali mengenal juga dari sifatnya. Ya, kita sebagai orang tua biasanya Bu ya, kenal anak dari mana? Sifatnya. Anak saya begini Pak, ke gurunya kan gitu. Jadi kalau diingetin sekali itu dia langsung ingat insya Allah. Tapi ada juga anak saya yang gini. Nah, yang diingat oleh kita adalah sifat. Maka yang diingat oleh kita tentang Nabi adalah sifat. Yang kita ingat juga sifat-sifat Allah. Untuk itu doa terbaik dengan menyebut sifat-sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat terbaik, maka berdoalah dengan menyebut sifat. Untuk itu doa kita memuji Allah, menyebut sifatnya, dan memuji Nabi Muhammad dengan bersalawat. Itu adab doa. Misalnya alhamdulillah, terusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru doa. Nah, disitulah dua kontekstualisasi antara sifat 20 yang kita yakini, kita imani, dan itu yang paling utama. Kemudian 4 sifat juga yang paling utama, namun beberapa sifat adalah banyak sekali berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak Arif, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Arif, Ustaz, atas jawaban telah disampaikan. Allah. Ustaz, tadi ada yang menarik Ustaz. Ya. Kalau orang tidak berakhlak itu, tadi Ustaz sampaikan, wujuduhu ka'adamihi. Ya, dia ada tapi seperti orang tidak ada. Percuma kehadirannya gitu kan. Kemudian kalau orang yang sangat berakhlak, apalagi Rasulullah SAW, dan boleh nggak kita balik kalimat itu Ustaz? Ada mihi wujudihi itu. Tapi kita sudah tidak ada, tapi jelas hadir bersama kita. Kira begitu ya. Kita balik, ini orang yang sangat berakhlak selalu dikenang ya. Manusia, teman-teman kita saja satu kebaikan selalu kita ingat. Ya, apalagi ini kita tidak pernah bertemu ya, hanya mendengar sejarah, mendengar Ustaz sampaikan, dan juga rasanya hadir saja bersama kita ya. Ada mihi boleh nggak? Masya Allah. Baik, boleh satu lagi silakan. Oh ya, Pak Tanjung. Pak Tanjung silakan. Baik Pak Tanjung ya. Nabi Muhammad disebut di surat Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini nabi tapi aku manusia biasa. Bedanya sama kalian kata Allah tentang nabinya, yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Nabi diberi wahyu, yang bukan nabi tidak dapat wahyu. Sekarang basyariyah, sisi humanisme atau kemanusiaan Nabi itu apa saja? Apakah Nabi melakukan kesalahan? Para ulama sepakat Nabi itu maksum. Cara untuk dimaksumkan Nabi, maksud itu berarti terjaga, terpelihara, tidak berbuat salah. Kalau kita maklum, makanya harap maklum. Nabi maksum. Yang pertama, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah, Allah langsung tegur. Misalnya abasa wa tawalla. Nabi pernah sekali sepanjang umur bermuka masam. Langsung Allah tegur dan selesai. Kalau kita berkali-kali bermuka masam, nggak ada yang negur. Paling istri yang negur, Mas jangan gitu terus dong. Maka di Eropa itu ada Ustaz. Kalau kita masuk gedung Bu, itu passwordnya bukan fingerprint, passwordnya bukan angka-angka, tapi passwordnya senyum. Jadi kalau senyum pintu kebuka, kalau nggak senyum nggak kebuka-buka.
Bagus juga ibu-ibu begitu di rumah. Suami pulang dari kerja, kalau nggak senyum, nggak kebuka-buka pintu. Tidur di luar. Itu di salah satu negara Eropa. Luar biasa. Jadi artinya bahwa Nabi itu dalam ilmu akidah maksud terjaga. Salah satu cara Allah menjaganya, kalau ada sesuatu langsung ditegur dan selesai. Kalau kita kan enggak. Dikasih waktu tobat, enggak tobat-tobat juga misalnya gitu ya. Nah yang kedua, kata para ulama, Nabi terpelihara ketika menjadi Nabi. Ini pandangan kedua. Tapi ketika dia menjadi biasa, dia makan, minum, kemudian punya keinginan, punya harapan, itu sisi kemanusiaannya. Maka ada sisi kemanusiaan yang tidak wajib kita ikuti. Yang wajib kita ikuti kalau beliau sebagai Rasul. Sama dengan kita ya. Di kantor kita mungkin dirut. Di rumah jangan jadi dirut. Anaknya mau ketemu, nah kamu bikin appointment sama staf bapak. Jangan gitu. Di rumah tetap dia ayah, dia suami. Di kantor saja dia dirut. Nah begitulah, unik memang. Tapi itulah tanda Nabi Muhammad SAW. Dulu kan orang maunya nabinya itu dari kalangan malaikat. Jadi nggak makan, nggak minum gitu. Ya nyontohnya sulit. Tapi Nabi manusia biasa kan berarti nyontohnya mudah. Dia punya keluarga, punya teman, punya anak, punya istri. Sehingga itulah yang kedua, sisi kerasulan tidak bisa terbantahkan. Tidak akan Nabi salah menyampaikan ilmu tuntunan Allah. Tapi dalam tanda kutip, kalau sisi kemanusiaan kembali pada fitrah, sunnatullah. Manusia itu nangis. Nabi Muhammad ketika putranya wafat, nangis juga. Maka orang-orang terkejut, kok Anda nangis? Ya aku kan manusia, masa anakku nangis, aku senyum-senyum kan gitu. Itu ya yang kita kenal dengan sholat khusuf. Sholat khusuf gerhana itu dulu mereka memahaminya karena putra Nabi wafat. Padahal enggak, ya karena memang sunnatullah dalam penciptaan yang matahari, bulan karena terjadi peredaran sesuai dengan kehendak Allah. Itulah dua hal. Memang Nabi adalah manusia, Allah pelihara dari melakukan salah, yaitu dengan langsung menegurnya. Dan kalau dalam kaidahnya, orang kalau bersalah, bertobat itu selesai. Orang bersalah, kalau bertobat itu seperti tidak ada dosa. Kalau berlarut-larut, nah itu jadi dosa. Yang kedua, Nabi memang ketika menyampaikan tablignya itu enggak akan salah. Kalau kita tablik suka salah. Yang tidak harus di-share. Nah itu suka salah. Nggak mungkin Nabi, karenanya dulu setan berusaha untuk membuat Nabi itu lupa dalam sholat. Tapi ternyata tidak pernah. Kalau sahabat pernah lupa dalam sholat. Bacaannya. Ya dulu ada sahabat Ali. Qul ya ayyuhal kafirun. Bolak-balik. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun. Ketemu ujungnya belum selesai. Ya, itu namanya waswasatus setan. Memang godaan setan. Ketika sholat kan ada setan yang menggoda, lupa bilangan rakaat, lupa bacaan ayat dan berbagai hal. Nabi tidak, karena dijaga oleh Allah. Sanukri'uka fala tansa. Aku akan bacakan Quran ini kata Allah dan engkau tidak akan pernah lupa. Jadi kalau kita hafal ayat lupa berarti kita bukan Nabi. Alhamdulillah. Demikian Pak Tanjung, terima kasih. Wallahu a'lam. Ya, Pak Tanjung. Ya memang Ustaz, kalau kita kan ya manusia, sifatnya hilaf dan salah. Tapi kalau Ustaz diambil 110, nah ini kadang-kadang kita rancu Ustaz, ya kan? Di situ ada manusia disebut insan, karena jadi persoalan ini kadang-kadang membuat kita manusia disebut basar, kan ya. Kemudian manusia disebut anas. Ya, ini mungkin barangkali yang perlu
ada sisi khusus dalam penulisan sehingga kita tidak terjebak pada satu wah manusia kan Nabi itu juga tempatnya salah seperti Pak Tanjung tadi gitu. Bahkan dia tidak salah, banyak orang juga menamai nama anaknya yang mengikuti nama beliau ya, seperti Ahmad, seperti Muhammad kan banyak. Biar sama sifatnya, biar Hatanah gitu ya, cerdas. Sehingga ada nama Ahmad Hatanah gitu, sesuai ya, sesuai dengan apa namanya sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Udah lewat Ahmad Hatanah. Sudah lewat, itu guru kakak kelas kita dulu. Iya. Sesuai. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, waktu jualah yang mengakhiri kita pada Pak. Ada permohonan Ustaz dari itu, Bu Emma Subur. Ibu Emma Subur? Chat. Oh, saya nggak lihat ini. Oh, ada chat. Apa isinya? Mohon doa untuk Pak Riki. Oh, Pak Riki salah satu warga kita dan juga jamaah kita juga di sini yang saat ini mungkin lagi berada di UGD. Oh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Baik. Silakan saja pesan Pak Riki ya sama jamaah dan warga kita. Ini karena kebetulan Ibu Emma Subur yang ikut bersama-sama ke rumah sakit. Sakit dekat sini saja mudah-mudahan tidak apa-apa. Dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa pada tanggal 23 Oktober, hari Ahad yang akan datang, pukul 9 pagi, insya Allah kita akan mengadakan peringatan Maulid besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini, ya, pada tanggal 23 Oktober. Nah, pembicaranya Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Beliau bermukim antara Bogor dan Parung, ya, dan beliau sudah menyatakan kesiapan beliau. Pastinya kita harus laksanakan hari ini, tapi kan Ustaz Taufik tidak bisa, kita undur Ustaz. Dengan Ustaz gitu ya. Subhanallah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadiran baik melalui kehadiran di Zoom maupun offline. Bersama-sama pada pagi hari ini juga terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah selalu setia bersama Fauzan ya. Selalu tidak pernah absen, selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Bidang Peribadatan yaitu Pak Anton Cahyo. Jadi kita duduk di situ disuruh beliau. Iya, nggak bisa. Disuruh beliau dan Pak Ketua ya. Otomatis. Ya, baik Ustaz, sebagai penutup silakan untuk membacakan doa dan setelah doa nanti silakan yang ingin sholat suruh. Kemudian ada dari hamba Allah menyiapkan kita ya, bagi yang tidak puasa ya silakan yang puasa tapi saya yakin hampir mayoritas sarapan semua kita. Baik Ustaz, Baik Bapak Ibu semuanya, kita berdoa untuk kebaikan kita, keluarga kita, khususnya untuk orang tua kita yang sudah mendahului, para guru. Wabil khusus tadi ada permohonan untuk Pak Riki yang sedang di UGD dan juga mungkin ada sanak saudara kita yang sedang Allah uji dengan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ampuni dosa-dosanya bagi yang sudah mendahului kita. Allah jadikan kuburnya taman-taman surga ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan sabirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shfina anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna syakuran 'ala ni'ma saburun 'alal bala. Rabbana taqabbal minna salatana siyamana infaqana sadaqatina a'malana kullaha.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita dijabah oleh Allah, dan dengan doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ustaz. Apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, Ibu, sama-sama. Ibu berangkat jam berapa, Bu?